Wah, luar biasa ini pertanyaannya berat-berat sekali. Tapi semoga Charlie bisa memberikan perspektif. Ada 3 pertanyaan teman-teman. Yang pertama tadi dari Mbak Shirley juga. Nama kita sama Mbak. Tentang inner child. Tadi mungkin satu-satu dulu ya. Tentang inner child yang pertama. Kita harus mulai dari mana tentang inner child itu? Karena kok ya kalau kita lihat dari sosial media banyak banget nih. Kadang-kadang bahkan kita kepikiran ini benar nggak ya? Nanti mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kalau dari Sally, inner child itu kan adalah tentang apa yang terjadi di masa lalu. Maka Sally pernah juga berada pada posisi harus berdamai dengan inner child. Tapi hal pertama yang harus Sally akui dulu adalah bahwa masa lalu itu nggak bisa diubah. Jadi sekalipun kita mau membongkar apa yang terjadi di masa lalu, kan nggak enak ya mengingat masa lalu yang nggak kita kurang suka gitu. Itu rasa-rasanya kita berusaha untuk menghindari. Tapi hal pertama yang harus dilakukan ternyata adalah setidaknya bagi Sally saat itu, dan Sally bersyukur itu cukup berhasil membuat Sally berdamai, adalah kita benar-benar membongkar apa yang terjadi saat itu. Posisi kita saat itu di mana. Syukurnya adalah ketika kita ngelihatnya ke masa lalu, we looking backwards, kita bisa melihat dari kacamata yang zoom out. Kita bisa melihat dari yang lebih luas. Kalau saat kita sebutlah 10 tahun yang lalu, mungkin sebagai pelakunya, kita nge-zoom in, kita adalah bagian dari apa yang terjadi. Nah, ketika kita melihat ke masa lalu, kita berusaha untuk zoom out berdasarkan apa yang sudah kita pahami sekarang, tanpa bermaksud menghakimi, wah si A, si B, si C, enggak. Tapi there is no judgment, bukan tentang judgment lagi, tapi kita mengakui sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, proses membongkar masa lalu, membawa pikiran ke sana, itu mau nggak mau berat rasanya. Tapi harus ada kemauan. Dari situ akhirnya Sally meng-highlight dulu di mindset Sally bahwa mungkin ini berat tapi harus dilakukan. Karena kalau nggak enak ya impact-nya di sekarang. Maka ketika yang sekarang ini adalah hilir, membongkar apa yang terjadi di hulu menjadi penting sekalipun itu berat dan menyakitkan. Kan ini tentang diri ke dalam dulu ya. Nah, setelah tahu bahwa itu yang dibutuhkan, dua, ada orang yang bisa melakukannya sendiri. Bongkar sendiri, ingat sendiri. Ada yang membutuhkan orang lain. Nah, dalam hal ini kalau orang lain, saya menyarankan langsung ke yang punya kapasitas. Kalau dalam Islam silahkan pada ustadz, ustazah, saya lebih menyarankan ustazah karena perempuan. Tapi kalau teman-teman lebih senang dalam konteks saintifik, ke psikolog. Kalau saya lebih menyarankan. Tapi kalau ternyata kita mampu melakukannya sendiri, do fight for it, silakan. Nah, saat itu ketika membongkar apa yang terjadi, ya berat, tapi akhirnya harus mengakui. Dalam proses mengakui, mengingat, dan lain-lain, di situ tanpa terasa akhirnya, oh iya ya, itu yang terjadi ya. Gak ada masalah ketika teman-teman meluapkan perasaan itu. Ada yang kemudian jadi termenung, duduk, ada yang menangis. Cara kita mencurahkannya kan beda-beda ya. Silahkan. Dari situ akhirnya baru mengakui Sally, misalnya Sally ya, kan kita sama-sama Sally nih namanya. Sally yang sekarang itu terbentuk dari apa yang terjadi saat itu dan dipendam. Ya, bagian ini Sally meng-highlight sedikit, dipendam. Masalah itu ketika dipendam, teman-teman, dia nggak selesai. Masalah itu harus diselesaikan. Kalau dia dipendam, hanya butuh sedikit aja, satu detonator, teman-teman, bom itu ketika detonatornya ditekan, dia akan meledak. Hanya butuh satu detonator kecil, detonator itu kecil bentuknya, untuk meledakkan bom itu. Maka sama dengan masalah yang dipendam. Apalagi adalah masalah yang ya udah kita simpan aja sendiri, terus terjadi lagi, terus akumulasi, terus dia dipendam, hanya butuh satu detonator kecil membuat dia meledak yang kita nggak pernah tahu itu sebesar apa ledakannya. Sama. Maka kasus bullying, bunuh diri itu ada detonator yang ketekan dan akhirnya impactnya adalah terjadi yang seperti itu. Nah, ketika sudah ada ini di tangan kita, akhirnya kita videokan, akhirnya kita rekam, dan ketika itu dengan sangat gampang dan cepat tersebar, maka itu menjadi sesuatu yang kok ya akhir-akhir ini viral yang tadi kita sampaikan. Saya masuk di sini sedikit. Ternyata itu tipping iceberg, teman-teman. Itu hanya sedikit. Yang terjadi di bawah itu jauh lebih dalam dan lebih banyak dari itu. Nah, saya kembali dulu ke topik. Dari situ akhirnya Sally mengakui bahwa oh ternyata saat itu yang terlibat adalah ada Sally misalnya, ada siapa lagi? Ada silakan, mungkin ada orang tua, ada Pak Le, Bu Le gitu misalnya, siapa, kakak dan segala macam, ada guru, ada siapa yang terlibat, dan akui bahwa oke,
Boleh jadi sebetulnya secara objektif zoom out, yang kita inginkan adalah A, tapi tidak itu yang terjadi. Dan itu di luar kontrol kita. Bagaimana kita dididik di golden age kita, 10 tahun, 14 tahun pertama kehidupan, itu kan di luar kontrol kita. Oke, itu adalah apa yang sudah terjadi dan kita mau itu berhenti. Ternyata kalau boleh dicari tahu, sebetulnya itu masalahnya bukan di kita, misalnya ya. Masalahnya ada di orang tua kita, misalnya. Masalahnya mah bukan ada di kita, masalahnya ada di kakak kita, atau ada di teman kita, atau ada di paman kita. Maka hal selanjutnya adalah maafkan. Nah, maafkan ini berat, karena kita nggak pernah tahu sedalam apa kita mampu memaafkannya, kan gitu ya. Ini tentang kejujuran kita dengan diri kita sendiri. Mungkin maafkan itu adalah sesuatu yang gampang diucap, sama kayak ikhlas. Wah, ikhlas kan kayak gampang banget kan gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana kedalaman kita dalam itu adalah urusan kita dengan Yang Maha Kuasa. Tapi ketika kita ya sudah ini sudah terjadi, semoga misalnya kawan kita dengan kehidupannya sekarang sudah lebih baik, tapi kita pengen Sherly, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Silahkan afirmasi positif bahwa bersyukur sudah sampai sejauh ini, terima kasih Yang Maha Kuasa masih menyelamatkanmu sampai di sini. Kembali ke 5 poin tadi. Dan ketika kita berada pada posisi ini, kembali sabar dan sholat. Sabar itu bukan pasif, sabar itu adalah aktif. Mobil kita lagi mogok nih, udah ya Allah datangkan bantuan ya Allah, ya nggak begitu. Kita harus turun, keluarin dulu itu di belakang, butuh bantuan, kasih tahu berhentiin truk atau mobil, butuh bantuan misalnya, atau keluarkan dongkrak kita, lakukan sesuatu yang membuat kita keep moving, keep going. Karena keep doing, karena ternyata bergerak ini yang justru membuat nanti kita akan bertemu dengan solusi, kita akan bertemu dengan sebetulnya Yang Maha Kuasa maunya kita sekarang ngapain. Nah, tapi di bagian pertama tadi yang berat, menyadari itu, oh ternyata sebetulnya ini adalah sesuatu yang bahkan kita juga nggak punya opsi lain. Satu, nggak punya opsi lain, yang kedua adalah ada hal yang bisa kita lakukan tapi kita nggak lakukan, menyesal. Maka kalau ditanya apa hal atau pelajaran dari proses itu yang Sari ambil, Sari nggak mau menyesal. Jadi ketika misalnya sekarang, ketika ada hal yang bisa Sherly lakukan tapi tidak Sherly lakukan, dan itu berpotensi membuat Sherly di 10 tahun ke depan akan menyesal, maka Sherly akan cenderung mengambil resiko untuk lakukan itu sekarang, sekalipun kita akan dibenci mungkin, kita akan disalahpahami, tapi kita di 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau anak-anak kita, itu nggak akan menyesal. Kenapa ya dulu orang tua kita nggak kayak gini? Kenapa ya dulu orang tua kita tidak membuat A, B, dan C, misalnya begitu. Sama dengan kalau kita mau besarkan lagi, kenapa ya kok sekarang udara sudah sedemikian tidak layak hirup? Emang orang tua kita dulu ngapain ya saat muda? Kenapa ya kok beropini sudah sesulit sekarang? Emang dulu anak muda di 10 tahun yang lalu ngapain ya? Hal-hal yang sama akan terjadi di skala yang lebih besar. Maka untuk itu Sally nggak mau menyesal. Sally akan melakukan yang terbaik yang bisa Sally lakukan now the present, dengan selesai dulu urusan yang tadi. Kalau ternyata bagian itu agak sulit teman-teman, karena prosesnya nanti akan banyak drama kalau kita nggak jujur dengan diri sendiri. Wah enggak nih, salahnya si A, si B, si C, akan banyak drama, maka di situ butuh orang lain untuk mengintervensi prosesnya. Boleh jadi psikolog, kalau secara saintifik, kalau kita percaya ada ustazah yang mampu menengahi, silakan. Guru-guru kita dalam hal spiritual. Nah, dari situ akhirnya ketika ketemu lagi dengan masalah yang membuat kita teringat lagi dengan inner child, kita tahu bahwa oke, ini adalah masalah yang akan menghubungkan lagi kita pada apa yang terjadi di masa lalu. Kita akan tahu, oke, hold on, kita akan tahan dulu, kasih saya waktu 1 hari, 2 hari. Nanti sesudah kembali emosinya normal, netral, saya akan kasih jawabannya. Kita jauh lebih punya self control setelah selesai dengan inner child. Ketika kita belum selesai dengan itu, kita akan sangat semuanya kita tanggapi dengan boleh jadi emosi, boleh jadi emosional, boleh jadi tindakan yang kita lakukan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Maka selesai dengan diri sendiri, termasuk inner child, adalah proses yang saya yakin tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh kemauan, dan dalam hal ini menguras energi dan perasaan. Tapi ketika kita tahu bahwa terima kasih yang tadi bersyukur dengan apa yang terjadi, dan boleh jadi justru itu cara akhirnya kita mampu kuat untuk step ke fase selanjutnya. Itu mungkin dari Sherly. Karena terbatasnya waktu, Sherly masuk dulu ke pertanyaan selanjutnya.